Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Saudara-saudaraku yang dimanapun berada, di kesempatan kali ini saya mengudara kembali di layar kaca panjenengan. Semoga Anda menjadi orang-orang yang selalu dikaruniai rahmat Allah Subhanahu wa taala, juga diberi sifat kesabaran di dalam menghadapi polemik hidup, di dalam berkeluarga, di dalam bersosial masyarakat, dan di dalam menjadi hamba umat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan penuh kesabaran dalam berumah tangga, bersosial masyarakat, bersabar dalam kenegaraan, seperti itu. Saya di sini akan mengulas sedikit tentang kalimat sabar. Sabar itu gampang diucapkan, tetapi tidak gampang untuk dilaksanakan. Al-Quran sendiri menyebutkan, ya, kata sabar dalam berbagai bentuk, tidak kurang dari berbagai bentuk, ya. Itu ada ya 102 kali ahli hikmah menilai kata sabar dengan mengatakan sabar itu bagai broto wali, pahit benar rasanya, tetapi kesudahannya lebih manis daripada madu, seperti itu ya. Karena apa? Di lingkungan kita ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tragis, ya, yang terjadi ya di masyarakat akibat dari ketidakkesabaran seseorang. Terjadinya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ya, banyak terjadi pembunuhan, orang hamil di luar nikah, dan berbagai contoh lainnya. Semuanya terjadi gara-gara tidak sabar. Banyak orang yang merampok uang negara dengan berkorupsi karena tidak sabar, seperti itu. Banyak jambret, ya, pokoknya banyak maling, banyak orang tipu-tipu karena ketidaksabaran tadi, ya, karena rasa tidak sabar, ingin segera mendapatkan suatu hasil dengan jerih payah yang mudah, tidak mau mengeluarkan banyak keringat. Kita ambil sebuah contoh dari perjalanan kisah seorang nabi, ya, pada suatu hari yang bernama Nabi Musa alaihissalam, yang memiliki temperamental tinggi, tidak sabaran, dan gampang marah. Maka Nabi Musa alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat sebuah petunjuk untuk berguru kepada seorang hamba Allah yang telah dikarunia rahmat dan ilmu, yang bernama Nabi Khidir. Nah, maka Nabi Musa alaihissalam yang disertai oleh seorang muridnya yang bernama Yusha bin Nun menelusuri Laut Merah dengan berbekal ikan laut, ya. Ikan lautnya juga masih hidup yang dipersiapkan untuk makanan selama dalam perjalanan. Nah, ketika perjalanan itu sampai di pertemuan dua laut, yakni di muara Laut Merah, Nabi Musa bersama muridnya istirahat duduk di atas sebuah batu, ya, batu besar, ya. Nah, sayangnya sampai di situ ikan yang dibawa justru meloncat ke laut tanpa sepengetahuan Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka meneruskan perjalanan, Nabi Musa pun meminta kepada muridnya agar ikan yang dibawanya tadi dibakar. Yusha memberitahukan bahwa ikannya telah meloncat ke laut tadi ketika sedang istirahat. Nah, dengan jawaban Yusha tadi, Nabi Musa alaihissalam teringat bahwa beliau akan ditunjukkan tempat pertemuan dengan guru yang dicarinya, yaitu yakni Nabi Khidir dengan perantara seekor ikan.
Maka beliau pun kembali ke tempat di mana ikan itu meloncat. Bertemulah beliau dengan Nabi Khidir. Nabi Musa meminta izin untuk berguru agar mengikutinya, agar diajari ilmu yang dimilikinya. Ya, namun Nabi Khidir menjawab. Nah, apa jawaban Nabi Khidir ketika Nabi Musa menyatakan diri untuk berguru? Nah, Nabi Musa berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Wah, itu dikisahkan di sebuah Al-Quran Al-Kahfi ya ayat 67. Nabi Musa berjanji untuk bersabar dan tidak akan menentang dalam urusan apapun. Maka Nabi Khidir pun berkata, jangan sekali-kali kamu tanyakan sesuatu sebelum aku sendiri menjelaskannya. Keduanya pun berjalan menelusuri pantai. Begitu ada perahu yang indah, Khidir naik perahu tadi yang diikuti oleh Nabi Musa. Ternyata Nabi Khidir melubangi perahu itu. Meski tidak sempat bocor, namun terkesan perahu itu cacat ya. Nabi Musa pun tidak tahan melihat perlakuan Nabi Khidir, lalu angkat bicara, "Guru, bukankah tindakan itu bisa menenggelamkan para penumpangnya?" Tanya Nabi Musa. "Itu salah besar, Guru." Maka Khidir pun menjawab. Bagaimana jawabannya? Nabi Khidir berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku. Seperti itu ya. Maka Nabi Musa pun sadar dan memohon untuk tidak dimarahi atau tidak dihukum gara-gara tidak sabar, bahkan menyalahkan gurunya. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Bertemulah Nabi Khidir dengan seorang anak kecil. Tiba-tiba anak itu ditangkap, kemudian disembelih oleh Nabi Khidir dan mati seketika. Melihat kejadian itu, Nabi Musa pun menyalahkan gurunya. Itu ya, mengapa anak yang masih suci dan tanpa dosa dibunuh, padahal membunuh seseorang tanpa dosa itu sebuah kemungkaran. Maka Nabi Khidir pun tidak menjawab, melainkan hanya mengatakan bahwa Nabi Musa tak akan bisa sabar. Ketika itu Nabi Musa pun memohon untuk terus bisa mengikutinya. Akhirnya beliau berdua pun melanjutkan perjalanan. Ketika sedang berjalan, Nabiullah Khidir itu dan Nabi Musa menemukan sebuah bangunan yang akan roboh ya. Lalu Nabi Khidir memperbaikinya kembali, menegakkan bangunan yang mau roboh itu ya. Ketika itu Nabi Musa pun berkata, karena rasa yang tidak sabar tadi ya, lalu mengatakan, maknanya kurang lebih begini, guru ini aneh, ada dinding rumah mau roboh malah dibetulkan, memangnya sedang cari upah. Tanya Nabi Musa alaihissalam kepada gurunya Nabi Khidir ya. Maka Nabi Khidir mengatakan, inilah perpisahan antara aku dengan kamu, akan kuberitahukan kepadamu perihal perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Itu dimuat dalam surat Al-Quran Al-Kahfi ayat 78 ya. Setelah itu barulah Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan mengapa beliau melakukan semua itu ya. Yang pertama, mengapa bahtera perahu yang aku tumpangi itu aku rusak. Kenapa? Karena perahu itu milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, yang dibeli dengan susah payah dengan mengumpulkan dana bertahun-tahun,
padahal di hadapan mereka terdapat raja zalim yang sedang menghadang guna merampas perahu yang kelihatan baik. Maka agar perahu itu tidak dirampas, maka perahu itu aku lubangi, ya seperti itu ya. Nah, jadi perahu itu dibuat cacat oleh Nabiullah Khidir. Terus yang kedua, mengapa anak kecil yang masih suci itu kubunuh? Karena anak itu jika dibiarkan hidup dia akan berbuat jahat, karena sebenarnya dia memiliki tabiat yang buruk dan tidak akan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan sebaliknya akan mendorong kedua orang tuanya ke dalam kesesatan dan kekafiran. Padahal orang tuanya adalah seorang yang beriman. Mumpung si anak belum punya dosa, maka aku bunuh agar tidak celaka dan menyelakakan, dan agar orang tuanya diberi keturunan lagi yang soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, mengapa dinding rumah yang mau roboh itu aku betulkan? Karena di bawah dinding itu ada harta simpanan milik dua anak yatim yang tengah menuntut ilmu di kota, ya. Rumahnya itu ditinggalkan orang tuanya yang soleh, sedangkan Allah menghendakinya agar simpanan itu bisa menjadi bekal hidup bagi kedua anak yatim itu dan tidak sampai hilang jejaknya gara-gara dinding rumah itu roboh. Maka dinding itu wajib aku perbaiki, ya. Maka dari itu, sedulur-sedulurku semuanya yang berada, ini adalah sebuah kisah yang menarik tentang bagaimana kesabaran, ya. Karena kesabaran ini adalah sebuah teori yang tidak gampang untuk dipraktekkan, ya. Sampai di sini semoga bisa menjadi sebuah pelajaran, ya. Jadi kita perlu mengambil pelajaran apa yang disampaikan, ya, mengandung tamsil dan ibrah, ya. Ibrah, pelajaran bahwa kadang ada sesuatu yang menurut lahiriah itu tidak baik, menyalahi adat atau bahkan menentang hukum, padahal sebenarnya hal itu merupakan sesuatu yang terpuji dan benar. Oleh karena itu kita jangan gegabah dan harus sabar dalam menilai sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang intinya boleh jadi kita menyukai sesuatu tetapi justru itu merupakan sesuatu yang tidak baik, dan sebaiknya boleh jadi kita membenci sesuatu tetapi yang kita benci itu justru yang terbaik untuk kita. Maka hadapilah segala sesuatu dengan sikap sabar, karena kebenaran itu bisa menolong seseorang dalam meraih cita-cita dan agar tidak menyesal di kemudian hari. Demikian saudara-saudaraku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.